Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan beberapa rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa beraktivitas, bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yamin hadza ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Marilah pengajian pada hari ini kita membahas dengan tema as-sabru, yaitu kesabaran. Kesabaran terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah merupakan sebagian daripada keimanan. Imam Ahmad menyampaikan bahwasanya Allah menyebutkan tentang masalah sabar di dalam kitabnya, terdapat di dalam 90 tempat. Ini menunjukkan pentingnya kesabaran itu. Dan di dalam hadis sahih mengatakan as-sabru diyaun, kesabaran itu merupakan pepadang atau sinar besok pada hari kiamat. Di dalam hadis Bukhari juga disampaikan ma'u'tiya ahadun ata'an khairan awsa'a minas sabri, seseorang tidak diberi pemberian yang baik yang lebih luas daripada kesabaran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwasanya kami menemukan kehidupan kami lebih baik karena kesabaran. Panjenenganipun Khalifah Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan bahwasanya as-sabru minal iman bimangzilatir ra'si minal jasad, bahwasanya kesabaran dari keimanan itu diibaratkan kepala daripada jasad, sehingga kalau iman itu tidak ada kesabarannya maka sama dengan jasad atau badan seseorang tanpa kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan as-sabru nisful iman, bahwasanya kesabaran itu separuh daripada keimanan. Artinya keimanan itu yang separuh adalah tentang masalah kesabaran, sedangkan al-yakin iman kulluh, sedangkan keyakinan merupakan iman secara keseluruhan. Oleh sebab ini maka panjenenganipun Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwasanya aksaru akhlaqil iman dakhilun fi sabri, kebanyakan amalan-amalan atau akhlak-akhlak keimanan masuk di dalam bab kesabaran. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan annahu qala la khaira li abdin la yadhabu maluhu wa la yasqumu jismuhu, innallaha idza habba abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang hartanya tidak pernah kurang, yang badannya tidak pernah sakit, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai hambanya maka Allah akan mengujinya, dan dengan diuji maka ia akan sabar terhadap ujian tersebut, sehingga dosa-dosa yang dilakukan sudah terpenuhi dengan kesabaran itu dan tidak akan mempertanggungjawabkan besok pada hari kiamat. Mari kita lihat bahwasanya sabar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama sabrun alama amarallahu bihi, yaitu sabar terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa sabrun amma naha anhu,
sabar terhadap apa yang Allah larang. Wa sabrun ala ma qaddarahu minal masaib. Yang nomor 3, sabar terhadap apa yang Allah takdirkan dari musibah. Hal ini ada yang membagi kesabaran terhadap ketaatan dengan arti ketaatan itu ia lakukan meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang sulit, tetap ia laksanakan. Dan juga sabrun alal musibah, sehingga musibah itu tidak kita grundeli atau artinya kita terima dengan ikhlas. Kemudian wa anil maksiyah, sabar terhadap maksiat, artinya maksiat itu tidak sampai terjadi kita lakukan. Dan juga sabrun ala umurin nas, sabar terhadap apa yang dilakukan sesama manusia sehingga kita tidak akan membalasnya, bahkan kita memaafkannya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya kesabaran itu ada 3 macam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabru sa'atin alal musibah khairun min ibadati sanatin. Bahwasanya kesabaran terhadap musibah 1 kali atau 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun. Dengan demikian maka orang yang bersabar ini akan lebih utama daripada orang yang bersyukur, karena kalau bersyukur itu bersama-sama dengan suatu tambahan nikmat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jikalau kamu semua bersyukur akan saya tambah. Sedangkan orang yang sabar ini bersama-sama Allah, sehingga tingkatan orang yang bersabar dengan orang yang bersyukur itu lebih jauh di atasnya, sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Berkaitan dengan pembagian kesabaran di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, as-sabru salasatun, fasabrun alal ma'siyah, wasabrun alal ta'ah, wasabrun alal musibah. Faman sabara alal musibah kataballahu lahu thalatha mi'ati darajatin miqdaru ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Orang yang bersabar terhadap musibah maka Allah akan mencatatnya pahala 300 derajat antara derajat satu dengan derajat yang lain bagaikan jarak antara langit dan bumi. Wa man sabara 'ala ta'ah kataballahu lahu sittami'ati darajatin ma bainad darajataini kama baina tuhumil ardil 'ulya ila muntahal aradina sab'in. Barang siapa yang bersabar dari ketaatan maka Allah akan mencatatnya pahala 600 derajat, derajat satu dengan derajat yang lain, jarak antara muka bumi sampai dasar bumi yang ketujuh. Wa man sabara 'alal musibah kataballahu lahu tis'ami'ati darajatin ma bainad darajataini kama baina tuhumil ardi ila muntahal arsy. Dan barang siapa yang bersabar terhadap kemaksiatan, dengan arti maksiat itu kita hentikan, tidak kita lakukan dalam keadaan apapun, maka Allah akan mencatatnya pahala 900 derajat di antara derajat satu dengan yang lain, jarak antara bumi sampai ke aras. Hal ini menunjukkan bahwasanya pahala bersabar di sisi Allah besar sekali,
Sebagaimana juga disampaikan bahwasanya Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ayyu manzilin min manazilil jannah ahabbu ilaika?" Tempat-tempat di surga yang paling menyenangkan Engkau wahai Tuhan, apa? Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, yaitu Hadiratul Qudsi. Kemudian Nabi Musa bertanya, siapa orang yang akan menempati Hadiratul Qudsi? Allah Subhanahu wa taala menjawab, yaitu orang-orang yang apabila kena musibah mereka bersabar, dan apabila mereka mendapatkan kenikmatan mereka bersyukur, dan apabila mereka tertimpa suatu musibah maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah orang-orang yang akan menempati Hadiratul Qudsi. Itulah mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, kami mau meminta maaf kepada seluruhnya bahwasanya pengajian sebelum ini ada sabkul kolam, yaitu di bagian terakhir mengatakan bahwasanya mari kita kembali bertobat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mestinya kami mengucapkannya ditambahi la ya, atau ditambahi tidak. Mari kita bertobat kepada Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Demikianlah permintaan maaf kami. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.